Semua orang mukmin yang meninggal itu nggak mau kembali ke dunia kecuali orang yang meninggal syahid. Minta kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk merasakan kembali proses kematiannya ketika syahid. Kalau boleh diulang lagi gitu. Allah. Saking nikmatnya momen ketika dia syahid itu. Itu yang menjadi kekuatan kita kan. Warga Gaza, masya Allah, warga Gaza ini istilahnya build different, dibangun secara berbeda. Tasmimnya, desain itu yang sudah Allah desain, khiratu min khalqih, itu hadisnya kan. Orang-orang terbaik ya, keturunan para nabi. Jadi kota Garanya luar biasa sekali bagi mereka. Sedekah dakwah Quran ke Syiar Quran Project aja. Pulang dengan bahagia. Ini sisi lain ya, perjuangan sebagai seorang individu. Nah sekarang problemnya adalah kita masuk ke pemandangan kita sehari-hari, setiap hari. Mata kita dihadapkan dengan kondisi setiap hari pembunuhan, penghancuran, gitu. Dan ini menjadi pemandangan pribadi setiap hari orang-orang Gaza. Tapi satu yang saya kagumi, mereka tenang. Dan antum pun tenang, saya lihat. Nggak ada rasa khauf, nggak takut, nggak juga sedih, manusiawi aja gitu. Maksudnya mereka sedih-sedih, tapi nggak pernah sampai, belum pernah saya dengar kabar atau pernah ada nonton video ada orang depresi gara-gara orang tuanya meninggal itu. Belum pernah. Apa yang membuat mereka tenang? Kok bisa itu? Logika manusia biasa kan kalau udah tiap hari ngeliatin mayat itu bisa stres karena tiap hari bom. Mau tidur juga antum bisa kebayang bagaimana. Saya ngebayangin antum tidur gimana, mau tidur jangan-jangan ini tidur terakhir begitu. Ketenangan itu yang mereka dapat. Jadi gini Ustaz, kalau kata Will Smith, dangerous is real, but fear is a choice. Bahaya itu nyata, tapi rasa takut ini adalah pilihan. Nah, saya sebagai seorang manusia, saya harus akui, saya kadang takut, ngeri Ustaz. Bom itu, ya kalau kita ada yang nonton di bioskop misalnya, suara ledakan bioskop itu bukan ledakan, itu mah bohongan itu mah. Ledakan tuh, dan semua korban-korban yang meninggal itu sama seperti saya kondisinya. Nggak pernah menyangka bahwa dia jadi korban saat itu. Mungkin dia sedang baca berita tetanggannya terbunuh, sekeluarga, tiba-tiba dia yang terbunuh. Secepat itu. Iya, dan sama saya juga seperti itu pikirannya. Aduh, jangan malam ini saya giliran saya gitu. Kata-kata itu ada wajar, tapi keimanan itu mendominasi. Keimanan itu yang menghadirkan ketenangan. Iya. Kita selalu, karena kita sudah hidup dengan keluarga para syuhada bertahun-tahun saja, kita sudah terinfeksi ya secara positif. Infeksi semangat keimanan para syuhada. Oh ya, kalau kita meninggal syahid ini kan masya Allah, nggak perlu hisab dan bisa dikasih punya 70 kota untuk masuk surga. Itu kan janji orang syahid. Fadilahnya. Iya. Dan kita juga sering disampaikan oleh para ulama Gaza itu, semua orang mukmin yang meninggal itu nggak mau kembali ke dunia kecuali orang yang meninggal syahid. Itu mau minta kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk merasakan kembali proses kematiannya ketika syahid. Kalau boleh diulang lagi gitu. Saking nikmatnya momen ketika dia syahid itu. Itu yang menjadi kekuatan kita kan. Warga Gaza, masya Allah, warga Gaza ini memang istilahnya build different, dibangun secara berbeda. Memang tasmimnya, desain itu yang sudah Allah desain, khiratu min khalqih, itu hadisnya kan. Orang-orang terbaik ya, keturunan para nabi. Jadi kota Garanya luar biasa sekali bagi mereka. Seperti kata-kata Abu Ubaidah, innahu la jihadun, nasrun aw istishhad. Masya Allah, pertolongan atau syahid. Itu jihad itu dua. Kalau enggak ya kita menang dengan hidup mulia, kalaupun kita meninggal syahid. Allah. Jadi itu ada kidah-kidah yang ketenangan di situ tuh didapatkan ya, masya Allah. Nah, pertanyaan lagi yang sering ditanyakan, ini kan antum ada keluarga di sana, ada istri, ada anak.
makanan susah. Saya tadi kebayang ya, kita lagi makan enak, tapi di sana kelaparan, makanan nggak ada. Mau minum, airnya nggak layak minum. Mau rumah sakit hancur. Mau listrik mati. Ada nggak episode yang paling berat dalam hidup antum, yang antum rasakan itu paling berat dibandingkan menatapin mayat, melihat bom? Episode apa dalam hidup antum yang paling berat menurut antum? Iya, karena di Gaza ini saya sudah melihat berbagai bencana kemanusiaan, dari yang terberat sampai yang teringan. Jadi setiap kali saya merasa, wah ini berat buat saya terpikir, saya pernah melihat yang lebih berat di Gaza, melihat keluarga yang lebih membutuhkan. Jadi itulah intisari dari hadis Nabi kan, undur ila man asfala minkum wa tanzur ila man fawqakum fa wajzur atazdaru. Kata Nabi, kalau kamu dalam kondisi down, lihat yang orang di bawah kamu yang lebih itu. Jadi apa ya? Bagi saya episode terberat itu bukan ketika saya melihat banyaknya jenazah yang berserakan, tubuh yang terpotong ya dari jasadnya. Kemudian juga misalnya sulit makan, itu semua normal kalau kita terbiasa di sana di Gaza itu. Tapi yang paling berat adalah ketika saya harus keluar dari Gaza. Keluar dari Gaza malah berat. Berat sekali, karena itu sudah menjadi rumah saya, dan saya harus meninggalkan keluarga saya di belakang saya. Teman-teman saya di sana, sebagian sudah meninggal, sebagian juga masih bertahan, dan saya sebagai seorang aktivis kemanusiaan sangat diharapkan keberadaan saya di sana kan, karena jadi termasuk datang ke Indonesia hari ini tuh ada rasa berat malah. Berat sekali. Sampai sekarang saya merasa saya nggak pantas di sini. Ya, sementara teman-teman saya di sana kesulitan makan. Ya, setiap hari ada bombardir. Makanya saya selalu katakan di berbagai forum, saya bilang jasad saya, raga saya sudah di Indonesia, tapi hati, jiwa, pikiran saya itu masih di Gaza. Allah. Sekarang kita bicara distribusi. Jepang kirim bantuan, Amerika pun katanya ngirim bantuan, seluruh internasional ngirim bantuan, termasuk Indonesia nggak habis-habisnya. Bahkan Cinta Quran baru-baru ini mengirimkan melalui kapal angkatan laut dengan juga nilai bantuan yang juga besar sampai miliaran. Nah ini bantuan berhamburan masuk, sementara pintu masuk buka tutup. Ada yang tanya, itu yakin bantuannya nggak hancur rusak? Kan makanan, kemana distribusinya? Pendapat antum gimana? Ada yang nanya gitu, Ustaz. Ustaz, ini saya sudah banyak donasi yang sedang saya tampung. Para donatur ini minta segera dieksekusi, minta bukti. Gimana, Ustaz? Saya bilang gini, Mbak, pasti pundak Mbak panas kan? Karena ditanyain terus. Iya, karena memikul amanah itu. Iya, amanah. Apalagi pundak saya, Mbak, panas gitu kan. Ya. Dan saya di Gaza itu, dengan segala risikonya saya berusaha tetap turun. Saya ngevlog tuh, saya lagi bagi-bagian makanan siap saji, bam, Nah, itu saya dokumentasi dengan tuh, ini bom itu. Artinya risiko nyawa terbunuh itu ya itu sudah hal yang wajar sehari-hari. Nah, tapi dengan risiko besar itu, saya tetap turun karena bagi saya ini kewajiban. Saya nggak mau meninggal mati sementara banyak dana-dana yang masih tersimpan di saya kan. Saya berusaha mati-matian sana, makanya saya per hari itu saya misalnya bikin program siap saji. Jadi saya sama tim saya juga kan nggak bisa kerja optimal. Saya punya tim di Gaza, saya punya kantor di Gaza. Tim saya sekitar 7-8 orang di sana ya. Tapi semua terpencar-pencar. Yang bergerak hanya saya dan 2 tim saya yang kebetulan alhamdulillah qadarullah tinggalnya di selatan. Itu yang akhirnya saya terus bergerak setiap hari itu, naik mobil tuanya gitu kan sana sini ya dengan resiko yang sangat tinggi. Kami setiap hari itu kami potong 2 sapi. Setiap hari itu. Cek. Kita olah jadi 1000 porsi dengan misalnya nasi khas Gaza. Itu pun kami masaknya itu pakai ini tungku. Iya, kayu bakar itu karena sudah tidak ada gas. Gas susah. Kita satu hari itu bikin 1000 porsi, 1 porsi untuk 3 orang. Meskipun ketika sampai ke mereka bagi-bagi jadi 5 orang, 6 orang gitu kan, karena kan mereka juga harus bertahan sesamanya. Itu yang bisa saya lakukan di sana. Distribusi lain misalnya kupon belanja. Kalau dalam kondisi biasa, kondisi normal, itu saya biasanya bikin sembako. 1000 sembako untuk 1000 keluarga di Gaza misalnya kan. Saat itu
sembako itu bisa kita bawa ke rumah-rumah mereka. Iya. Rumah mereka masih ada gas, Iya. masih bisa masak. Sekarang Rata-rata mereka sudah tinggal di pengungsian. oh iya ya. Kalau saya kasih sembako, nggak akan bermanfaat buat mereka. Orang mereka butuhnya pampers, Iya. mereka butuhnya pembalut, kok dapatnya minyak, kemudian juga gula, kemudian teh. Allah. Makanya akhirnya, oke lah, kita nggak bikin sembako, kali ini kita bikin kupon belanja. Kasih kupon. Jadi kita kerjasama dengan satu mall yang masih buka di wilayah selatan. Oh, selatan tuh masih ada? Masih ada satu mall yang sangat besar tuh namanya Golden Mall. Nah, kita bikin sekitar 5.000 kupon belanja. Kupon belanja dibagikan. Untuk 5.000 keluarga. Jadi mereka itu masuk ke mall itu, kasih kupon, pilih sesuai kebutuhan. Oh. Jadi bukan kita nentuin, makanya nentuin nih kebutuhannya. Karena gitu kalau kan. kita yang ngasih tadi nggak cocok. Nggak cocok kayak nggak bisa seragam kan. Dana sih masih banyak, Ustaz. Iya. Cuman barangnya habis di mall. Iya, makanya saya mikir belanjanya kemana? Udah logistik sudah tidak ada sekarang. Allahu Akbar. Itu sudah sampai saya terakhir di sana itu udah sudah Iya, belanja. sudah uninstall rak-rak itu karena sudah habis. Aduh. Nah, kan saya mau bagi-bagi apa lagi? Saya ke pengungsian melihat mereka pada tertidur dia di atas lantai, anak-anak kecil sudah tidur di atas lantai di atas kasur yang sudah tidak lagi empuk dengan selimut yang sangat tipis. Allah. Oke, kita ke pasar. Kita sisir, kalau masih ada toko yang jual selimut kita borong. Iya. Nah, itu saya borong selimut tuh. Saya bagi-bagi. Ada yang buka? Ada. Tapi habis. Allah. Setelah saya borong nggak bisa apa-apa Nggak lagi. punya apa-apa lagi. Karena kan itu sudah banyak diserap juga oleh pihak lain kan. Saya bilang apa ya tuh obat-obatan. Oke, cari obat-obatan sama saya. 2 minggu lebih saya keliling cari logistik obat-obatan. Nggak ketemu, akhirnya ketemu satu gudang yang harus dia lokasinya ada di wilayah perbatasan. Itu kita nggak bisa ke sana, resikonya tinggi. Akhirnya dengan cara mereka diam-diam mereka keluarkan, saya nggak tahu caranya. Akhirnya kita borong juga obat-obatan. Setelahnya udah kita nggak ada program lagi. Iya. Nah, di antara alasan saya pulang itu karena saya sudah tidak memiliki apa-apa untuk saya bagiin. Karena solusi sekarang itu adalah yang terbaik, pintu Rafa dibuka secara permanen. Iya. Bantuannya numpuk itu di luar tuh masukin. Nah, Itu yang sekarang dibutuhkan dan warga. itu tidak bisa hari ini. Saat ini nggak efektif. Karena Mesir dan Israel. Israel ini ada kesepakatan tertentu. Makanya saya bilang ibu-ibu, ya para donatur, sekarang saya juga sampaikan ada para donatur Sekalian sini. nonton nih. Jangan terburu-buru. Nah, tuh. Ya kalau terburu-buru kita nggak bisa. Apa yang barangnya nggak ada. kita bagi-bagi duit pun mereka mau beli apa? Gitu loh. Makanya saya bilang PR kita masih jauh ke depan recovery. Justru membangun Gaza baru itu yang sangat dibutuhkan. Nah, itu. Kami di ENA sudah punya beberapa program, misalnya kita akan menyediakan solar panel. Jadi kan listrik ini sudah hancur di Gaza itu dan kabel-kabel itu sudah benar-benar harus perlu berbulan-bulan saat untuk kembali mengoperasikan listrik di Gaza itu. Masya Allah. Makanya di antara program recovery kita, membangun panel surya. iya, setiap rumah itu paling tidak tempat-tempat umum lah gitu loh. Kita taruh panel-panel surya itu agar masyarakat itu bisa akses listrik di situ kan. Recovery di bidang misalnya psikologi misalnya. Nah, itu kita sudah siapkan karena memang kita ini langganan. Setiap kali perang selesai kita akan mengadakan recovery psikologi namanya itu trauma healing pasca perang. Iya, pasti. Anak-anak itu kita bawa ribuan itu kita bawa. Iya, bawa pantai, ada badut juga, kita kasih makan siang, kita bagikan mainan. Allah. Itu mereka senang banget itu. Itu kita rutin tuh. Nah, itu yang kedua. Ketiga untuk air bersih. Iya. Ini sudah kita bicarakan di kantor. Jadi kita mau ada desalinasi. Desalinasi, supaya air asin jadi air tawar. laut jadi air tawar. Iya. Itu sudah ada ini alat itu kita sudah buat perhitungan-perhitungan. Jadi kita akan buat di 5 titik. Kan di Gaza ini kan ada 5 provinsi besar di Gaza itu. Ya, ntar insya Allah kita akan berusaha juga membuat air asin menjadi bisa iya, layak minum. dengan alat itu. Itu kan sangat urgent sekali kan gitu. Jadi program recovery ini akan membutuhkan banyak effort. Justru ke sana harusnya. Ya. Bukan sesaat ini saja. Betul. Tapi sesaat ini juga gimana orang kelaparan loh. Ya untuk saat ini sebetulnya kalau truk-truk ini masuk semua itu insya Allah cukup untuk logistik. Oke. Masalah sekarang kan ada ratusan bahkan ribuan truk-truk itu yang masih ngantri. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk gitu loh. Buka tutupnya itu penyebabnya. Iya, makanya solusinya sekarang adalah itu pintu Rafa dibuka secara permanen 24 jam. Kemudian serangan-serangan itu dihentikan. Ya.
agar distribusi itu berjalan bisa memasuki seluruh wilayah. Nah, sekarang ada gencatan senjata. Bagi antum itu kabar gembira atau justru ada waspada malah? Tentu kabar gembira. Dan ini saya sudah sampaikan saat rembukan itu. Saya sudah sampaikan, insya Allah saya optimis kurang dari 10 hari ini akan ada gencatan senjata. Terbukti ini baru 8 hari kalau nggak salah sudah ada gencatan senjata. Meskipun ini udah jam 2 ya. Berarti di sana harusnya sudah masuk nih, karena di sana itu yang saya baca tadi malam itu akan mulai pukul 9 pagi waktu Gaza. Di sini itu sekitar pukul 12. 9 ya, pukul 3 berarti ya. 9 tambah 5 berapa sih? 14. Ya jam 2. Harusnya sudah mulai aktif nih. Jadi gencatan senjata ini akan dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Pertama untuk pertukaran tahanan. Jadi para pejuang Gaza ini kan mereka menawan sekitar 300-an. 300-an Israel, di mana 50 diantara itu sipil, anak-anak dan wanita. Itu yang akan dibebaskan oleh para pejuang Gaza. Di sisi lain, syaratnya adalah pihak Israel membebaskan 150 tawanan Palestina dari kalangan anak-anak dan wanita. Ini namanya safqah, tabadul asra, pertukaran tawanan. Nah, kemudian juga 4 hari ini akan dimanfaatkan juga dimaksimalkan untuk memasukkan barang-barang logistik itu. Ya, sebetulnya kalau Rafah itu normal, itu per hari itu bisa masuk sekitar 700 truk. Kalau normal. Tapi sejauh ini cuma 20 truk. Allah, jauhnya. Jauh sekali. Jauh sekali. Ya Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi ini juga akan digunakan untuk mengevakuasi korban-korban luka. Jadi sampai sekarang nih, update ke hari ke-48, ada 14.200 yang meninggal. 14.200 dalam waktu lebih kurang sebulan. 48 hari. Ya. Nah, kemudian anak-anak itu dari total 14.000 itu anak sekitar 7.000. Anak wanita sekitar 5.000. Dan masih ada 6.500 yang belum teridentifikasi lokasinya, artinya masih tertimpa di bawah reruntuhan. Allah. Masih ada 6.000 orang ini saat mungkin masih hidup. Iya, karena kita nggak tahu. Karena tertumpuk. Dan ketika hidup pun ya mungkin kayak tergencet, pasti sudah patah. Atau tangannya mungkin terkena besi konstruksi. Itu anak-anak gitu. Allah. Dan mereka berhari-hari nggak makan, nggak minum, nggak ada yang bisa tidur, nggak bisa nolong. mereka. Siapa yang nolong? Itu. Ya Allah. Nah, makanya 4 hari ini insya Allah semoga bisa dimanfaatkan untuk mengevakuasi mereka yang masih tertimbun dan juga untuk mengeluarkan korban-korban luka yang akan dirawat di Mesir. Saya dapat kabar itu sekian belas ribu wafat. Itu pemakamannya gimana ya? Udah, sistemnya udah ini pemakaman masalah semua. Masalah. 120, langsung 200 gitu aja langsung. Dan banyak yang tidak teridentifikasi. Jadi karena banyak kasus tuh satu keluarga tuh habis semua, satu keluarga meninggal semua. Jadi siapa yang mau identifikasi? Gak ada yang kenal gitu loh. Kalau misalnya ayah selamat, dia bisa identifikasi ini anak saya. Itu pun identifikasinya bukan dengan wajah, karena wajah mereka sudah hancur rata-rata kan. Jadi kan mereka nulis nama tuh. Orang Gaza itu kalau mau tidur tuh mereka nulis nama mereka di tangan. Allahu Akbar. Kenapa? Maksudnya kalau nanti ada apa-apa, kalau misalnya meninggal wajah yang nggak bisa kenali, paling nggak ada namanya gitu loh di tangan. Allah. Tangan kanan sampai kiri. Segitunya. Ya Allah. Oh, karena wajah bisa jadi hancur, tapi ada jejak yang masih bisa anak bisa saya dibaca. nih. Oh ini ya, atau mungkin tetangganya. Oh ini namanya ini. Oh ini saya tahu nih gitu loh. Paling tidak agar diketahui lah di mana dimakamkannya gitu kan. Jadi kalau bibinya, ponakannya itu mau menjenguk, mau ziarah bisa ketahuan. Sementara banyak yang tidak teridentifikasi. Allahu Akbar. Teman-teman, ini luar biasa. Perhatian kita, hati kita benar-benar harus ada di Syam, di Gaza, di Palestina. Sebagaimana beliau, kita nggak mau kalah ya. Cinta Quran, insya Allah bekerja sama dengan YNH, kita ada rencana untuk membangun recovery Gaza. Ya, saya yakin ini peperangan ini akan cepat berakhir. Dan kita akan membangun ya instalasi masjid, ya sekolah, dan tadi pusat air bersih dan cahaya solar. Bagi teman-teman semuanya di Cinta Quran TV, di bawah itu di link ya sudah ada link untuk donasi wakaf pembangunan infrastruktur.
ya, dan ini wakaf teman-teman. Selagi kemudian mereka memanfaatkannya, pahalanya mengalir abadi untuk kita semuanya. Silahkan teman-teman semuanya bisa kemudian berkontribusi berwakaf untuk pembangunan setelah recovery Gaza ini ya. Tadi psikisnya, psikologiknya diselesaikan, air, listrik ya, listrik, pendidikan semuanya, Masya Allah. Ustaz, ini pertanyaan banyak orang yang kemarin juga sempat buat antum viral di Indonesia. Ada nggak sih di Gaza orang yang keji mulutnya seperti mulut-mulut mereka yang mencaci, menghina perjuangan Hamas dan saudara-saudara di Gaza sendiri? Ada nggak orangnya kayak gitu? Jadi perlu dipahami juga pertama-tama bahwa di Gaza ini heterogen, banyak mazhab-mazhab juga. Kalau mazhab secara umumnya itu mazhab Syafi'i, karena di sana juga di sana lahirnya Imam Syafi'i. Tapi kalau untuk harokatnya, pergerakannya itu sama seperti di Indonesia, banyak. Ada Ikhwanul Muslimin, ada Hizbut Tahrir, ada Jamaah Tablignya, ada Salafinya, ada bahkan Nahdinya ada. Yang ada kira-kira makanya nyebutnya Syafi'iyin. Seperti Nahdien kalau di Indonesia. Dan semuanya tuh kompak, Sat. Nah, itu. Ketika bicara perlawanan, semua satu suara. Ya. Pernah sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman. Ya, saya dikirim video, ada sebuah fatwa dari seorang ulama Arab Saudi yang mengatakan warga Gaza ini harusnya keluar dulu. Gitu loh. Keluar dulu seperti halnya Nabi keluar dari Mekah, gitu kan, ke Madinah. Ya. Tapi saya pikir ini kok nggak logis sekarang hari ini. Akhirnya saya menemui dosen saya. Namanya itu Dr. Salman Ad-Daya. Masya Allah, dia ini satu orangnya faqih. Luar biasa. Baik banget. Di satu momen saya ambil mata kuliah yang diajarkan itu mata kuliah ushul fikih. Saya terlambat, saya nggak terlambat, saya duduk nunggu sama para mahasiswa. Datang dokter itu. Dokter itu datang, syekh itu duduk ngeliat ke arah saya. Anta min Indonesia? Kamu dari Indonesia ya? Yes, iya syekh, saya bilang, ya dokter. Laka khamsa alamat. Dia bilang, kamu dapat 5 poin. Nggak ada ujian, nggak apa saya dapat 5 poin. Karena? Cuma karena saya dari Indonesia doang. Allah. Jadi dia bilang, kamu dari Indonesia ya? Iya, betul. Langsung dapat bonus. Langsung dapat 5 poin kamu. Dan memang ya Allah, akhlaknya. Iya, itu bentuk kecintaan mereka para Indonesia juga. Nah, suatu hari saya ketemu dengan beliau, karena dia itu adalah pimpinan Salafi di Palestina. Saya tanya, Syekh, ini beredar di Indonesia fatwa bahwa ada ulama dari Arab Saudi yang menyuruh warga Gaza ini keluar. Gimana menurut antum, Syekh? Gitu. Dia bilang, jadi ini ada misunderstanding. Dia bilang. Saya kurang ingat ya, kalau nggak salah namanya itu Syekh Saleh Fauzan. Ya memang pernah berfatwa seperti ini. Dia bilang, tapi yang tidak kita pahami itu yang bertanya ini ternyata memberikan informasi yang salah. Jadi ada yang bertanya di salah satu forum, Syekh, bagaimana dengan warga Palestina yang sudah tidak bisa lagi beribadah? Ya sudah tidak bisa. Akidahnya terancam. Iya, akidahnya terancam, tidak bisa melakukan ritual keagamaan secara luasa, gitu kan? Disuruh hijrah. Nah, kalau kondisi seperti itu benar fatwanya. Hijrahlah. Kalau kita sudah tidak bisa beribadah di tempat kita, ya itu artinya kita harus hijrah. Dan di Gaza tidak sampai fase itu. Dan di Gaza nggak sampai fase itu. Di Gaza itu masjid-masjid berdiri tegak, bahkan hebat, mewah. Iya kan? Sholat lima waktu juga penuh, gitu kan? Kajian di mana-mana. Jadi kenapa kita harus keluar? Nah, masalahnya ya oknum-oknum di Indonesia ini fokusnya di fatwanya aja, nggak melihat faktanya. Karena kan fatwa ini kan berubah-ubah saja, fleksibel, sesuai waktu, sesuai tempat, dengan sesuai kondisi masyarakat tertentu, nggak semuanya dipukul rata, seperti itu. Nah, jadi nggak ada di Gaza itu ketika bicara masalah pejuang itu satu suara. Dan pejuang ini di Gaza nggak cuma Hamas. Banyak. Ada jihad Islam, ada macam-macam. Iya. Hamas ini partai politik. Jihad Islam ini namanya ormas, organisasi masyarakat. Fatah partai politik. Yang berjuang hari ini itu bukan Hamas, bukan Jihad Islamnya, bukan Fatah, tapi masing-masing punya sayap militer. Hamas sayap militernya Al-Qassam. Fatah yang selama ini kita anggap sebagai gerakan sekuler yang punya pemerintah. Caranya itu berunding perdamaian gitu kan. Mereka juga punya sayap militer namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Mereka ikut berperang di Gaza.
Kita perang. Jadi sekarang tuh narasi yang benar itu sebetulnya bukan antara Hamas Israel, tapi antara pejuang Gaza melawan Israel. Wah, ini hati-hati teman-teman ya. Jangan sembarangan ngobrol. Beliau asli dari sana, melihat langsung di sana. Jadi nggak sembarangan bicara ya. Dan terakhir, saya yakin antum dari sini juga banyak sekali padat jadwal. Banyak pertanyaan yang nyampe ke kita. Apakah antum ingin balik ke sana lagi atau justru ingin di Indonesia? Iya. Antum anak Indonesia asli, tapi udah setengah hidup nyawa antum ada di sana. Pilih mana, sini atau sana? Iya, Ustaz. Jadi kalau kita kembali ke hadis Nabi yang tadi saya sebutkan di awal itu, Nabi mengatakan alaikum bisyam. Ya. Kalian harus perjuangan itu Syam. Syam itu artinya kan Palestina dan sekitarnya. Fa innahu safwatu biladillah. Karena itu adalah negeri pilihan Allah. Jadi apa sih negeri pilihan Allah ini? Kalau saya membaca gini, Ustaz. Kan ada ratusan negeri di dunia ini. Seluruh dunia. Tapi Allah memilih Palestina sebagai negeri. Ya, istilahnya pilihan. Iya, kalau kita nyebutnya itu misalnya kalau dalam rumah itu kan artinya kan ini ruang utama gitu saya. Pilihan. Pilihan. Kita sebagai masyarakat Indonesia, saya juga memiliki patriotisme, nasionalisme. Kan kalau Indonesia suatu hari diserang, ya dijajah, saya akan pertahankan Indonesia dengan darah dan dengan nyawa saya. Gitu kan? Betul. Nah, tapi sekarang negeri kita, Aqru Darul Muslimin Asyam. Ada di situ. Aqru Darul Muslimin wa Asyam. Kata-kata Nabi, pusat intinya negeri Muslim itu adalah Syam. Dan akan kembali lagi ke situ. Nah sekarang ular kembali ke sarangnya. Iya betul. Jadi ketika kita mengaku sebagai Muslim, kita harus samina wa ta'na. Nabi mengatakan, wahai umat Islam, kita ini negeri kalian tuh banyak. Semua ini negeri kalian nih, negeri umat Muslim nih. Kelahiran kalian. Tapi pusatnya itu adalah Syam. Ya. Dan disitulah kita harus care. Jadi bisa gak kita punya rumah nih, masing-masing tinggal di kamar masing-masing aja kan, sementara ruang utamanya dijajah. Kan nggak logis. Itu kita harus perjuangkan mati-matian ruang utama itu. Dan ini adalah salah satu kewajiban seluruh umat Islam. Saya ke sana bukan nyari istri, meskipun pada akhirnya saya nikah sama orang sana kan. Iya. Saya ke sana untuk melaksanakan hadis Nabi. merespon perintah Nabi SAW gitu. Jadi saya di sana untuk juga menjadi telinga dan menjadi mata dunia di sana. Ya, saya juga harus menjadi lisan warga Palestina. Saya ingin berusaha menjembatani, dan memang terlepas dari itu semua, ayah saya almarhum memang sudah mewakafkan diri saya untuk Palestina. Itu jadi bagi saya itu sudah menjadi rumah. Sudah disiapkan anaknya ini untuk Palestina. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Makasih Ustaz Husein. Teman-teman semuanya, ini luar biasa, obrolan yang jarang sekali bisa kita dapatkan. Kemarin ketika beliau masuk ke Indonesia, saya senang banget dan berharap kita bisa ketemu di Kata UFK, dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Kita doakan beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah dengan perlindungan yang sempurna. Beliau terus bermanfaat ya, tangannya, kakinya, telinganya untuk bumi Syam. Dan kita tidak mau diam. Kita pasti ikut dalam barisan beliau. Kita bantu ya untuk membangun Palestina. Dan Masya Allah hari ini saya ingin menyampaikan amanah dari jamaah kaum muslimin untuk tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 sudah disalurkan. Dan ini bismillah kita mengirimkan bantuan ya dari jamaah cinta Quran untuk saudara-saudara kita melalui INH ya, International Networking for Humanitarian. Dan ini tahap yang kedua. Tahap yang pertama 133 juta, jadi total hampir 300 juta. Kemudian bantuan yang melalui TNI AL ya, dan seluruh bantuan yang masih terus mengalir, insya Allah kita akan tujukan bersama IHN ya, INH, dan untuk recovery Palestina insya Allah ya. Ustaz, ini kami nitip dari Cinta Quran untuk kemudian disalurkan untuk membangun kembali recovery Gaza, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala jariah mengalir Ramadan. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, Ustaz. Amin. Insya Allah. Dan insya Allah nanti kita
akan kirimkan lagi teman-teman semuanya, karena ini masih banyak lagi yang wait and see. Mau kemana program Cinta Quran? Dan kami katakan, kami akan ikut dengan INH untuk membangun recovery ya Palestina insya Allah, terutama Gaza. Jazakumullah khairan Ustaz. Terus berjuang dan kami siap support antum, dan terima kasih semangatnya, cerita-cerita kisahnya itu membangun semangat kami di sini di Indonesia untuk Indonesia. Allah bisa jadikan negeri yang taat ya, menjadi negeri yang Qurani, menjadi negeri yang selalu merindukan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya. Jangan lupa ini di-share ya, dan di-subscribe, dan jangan lupa juga dikasih komen-komen positif ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Nasir insya Allah akan hadir pada acara Amazing Quran dari teman-teman Cinta Quran ya. Namanya The Quran Heritage, yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Desember, catat tanggalnya ya, 10 Desember 2023 di Granada Ballroom, Menara 165. Ajak keluarga. Insya Allah banyak hal yang bermanfaat, terutama dalam rangka mengqurankan hidup kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.